Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya dari RC Education Center. Baik, pada bagian yang ke-33 kali ini kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai teori daripada struktur mengenai TOEFL persiapan ujian. Baik, kita akan membahas mengenai point of view. Nah, di sini teman-teman masih ingat tentang tenses bukan? Nah, tenses itu ada yang namanya past tense, jadi kejadian di waktu lampau. Jadi sebenarnya adalah fokusnya kita nanti akan melihat tenses yang digunakan atau keterangan waktu yang digunakan dalam kalimat tersebut. Nah, kalau itu present maka kita gunakan verb yang cocok untuk present. Kalau past maka kita gunakan verb yang cocok untuk past. Atau to be ya to be yang cocok untuk past atau to be yang cocok untuk present. Baik, kita perhatikan ya. Ini ada saya kasih contoh ya, saya kasih warna merah ini untuk memudahkan bahwa ini adalah kejadian present atau past. Contohnya, yesterday I went to Solo to meet my friend. Jadi, kemarin saya pergi ke Solo untuk ketemu temanku. Nah, saya kasih tanda yesterday ini merah, when-nya ini hitam, gitu ya, pergi. Jadi yesterday, kemarin saya pergi. Jadi kemarin karena kejadiannya adalah lampau, kemarin maka kita gunakan kata kunci atau kata keterangan di sini yesterday. Di sini harus when. Nggak boleh kita teman-teman kita gunakan kata go. Misalkan yesterday I go. Nah, nggak boleh karena ini adalah kejadian waktu lampau, maka verbnya juga harus when. Oke? Kita lanjut. I'm studying English at RC Education Center now. Nah, jadi di sini ada kata now. Now itu sekarang. Sekarang sedang belajar. Belajarnya di RC Education Center. Oke ya. Jadi di sini adalah to be yang digunakan adalah to be am. Jadi bukan to be was. Jadi ini am ini adalah to be present. Jadi kejadian sekarang. Maka ini selaras dengan now. Oke teman-teman ya. Nah, perhatikan lagi. Ini ada dua kalimat nih. In 2012, I studied English in Surabaya. But now I am at RC Education Center. Jadi dulu pada waktu 2012 kan 2012 mungkin dulu ya. Kalau sekarang kan saya berbicara ini 2019. Ya, jadi pada waktu 2012 itu belajarnya di Surabaya, itu mungkin nama lembaganya Surabaya gitu ya. Tapi sekarang ini di RC Education Center. Nah, kita perhatikan tahunnya lampau 2012, berarti verbnya verb 2 atau verb 2. Nah, di sini am. Nah, di sini pakai am, pakai present, to be present karena ada keterangan now. Jadi keterangan now. Oke, now itu adalah sekarang. Jadi harus sama. Jadi antara tahun lampau, kalau tahun lampau verbnya verb 2. Kalau dia keterangan sekarang, verbnya atau mungkin to be-nya juga harus to be yang present. Contoh lagi, I get best score every day, but when I was in high school was not. Nah, I get best score every day, berarti keterangannya kan every day, setiap hari. Berarti kejadian yang berulang terus. Berarti kita pakai bahwa dia itu disimpulkan kejadian present. Berarti verbnya juga harus verb 1, nggak boleh got, tapi dia harus get. Kan got itu kan kalau kita lihat kamus ada get, got, sama gotten. Jadi nggak boleh got, nggak boleh gotten, tapi harus get. Berarti bentuk pertama. Nah, di sini pada waktu SMA kan sudah zaman dahulu. Nah, berarti mungkin sekarang sedang mahasiswa gitu ya. Jadi dulu itu pelajar, berarti dulu itu dikatakan was, zaman lampau was gitu ya. Jadi karena di waktu lampau berarti to be-nya to be past tense. Ancient building was broken. Nah, ancient itu definisinya itu adalah kuno. Berarti kuno itu berarti lawas. Lawas itu berarti zaman dahulu. Betul loh. Kalau zaman dahulu berarti sudah lampau. Berarti kita pakai di sini pakai predikatnya juga lampau was broken. Oke ya. Jadi ini adalah secara ringkasnya. Yesterday I went to Solo
in 2012 I studied, but now I'm studying. Ancient building was broken. I get the score every day, but when I was senior high school was not. Nah, ini merupakan contoh-contohnya. Jadi kita harus melihat apakah tahunnya lampau. Kalau lampau verbnya verb 2. Kalau dia itu sekarang, berarti harus dihubungkan dengan present. Oke, baik teman-teman, sudah jelas bukan? Bila teman-teman masih kurang jelas, silahkan tonton ulang video ini. Oke, salam sukses. Saya Mr. Aji dari SC Education Center. SC Education Center, your success start here.